Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan materi kita yang terakhir, yaitu analisa rangkaian flip-flop. Di sini ada 5 prosedur dalam melakukan analisa rangkaian flip-flop. Yang pertama, kita menentukan dulu persamaan logika kombinasi untuk input flip-flop. Misalkan inputnya S dan R, berarti ini otomatis menjadi SR flip-flop. Inputnya J dan K menjadi JK flip-flop, dan jika inputnya D menjadi D flip-flop, kalau inputnya T menjadi toggle flip-flop. Langkah yang kedua, untuk SR flip-flop, maka kita cek dahulu apakah SNR-nya atau S di-N-kan dengan R hasilnya 0. Jika SNR hasilnya 0, maka prosedur harus dihentikan. Artinya, kita tidak bisa membuat flip-flop dengan menggunakan SNR yang hasilnya 0. Kita lanjutkan di langkah ketiga, mencari persamaan next state dari masing-masing flip-flop. Misalkan yang akan dianalisa adalah SR flip-flop, maka kita mencari key T plus delta atau key next state-nya dari SR flip-flop. Di mana ini bisa kita temukan, yaitu di bagian penjelasan SR flip-flop. Untuk JK flip-flop berarti bisa kalian cari di penjelasan JK flip-flop dan seterusnya. Langkah yang keempat adalah membuat tabel PSNS-nya. PSNS itu singkatan dari present state, next state. Dan yang kelima adalah membuat state diagramnya. Ini bisa dilakukan, bisa tidak. Kita lanjutkan. Untuk contoh, di sini diminta untuk membuat tabel PSNS atau present state, next state, dan state diagramnya. Di sini diketahui rangkaiannya terdiri dari JK flip-flop 1, D flip-flop 1, dan SR flip-flopnya 1. Dari sini kita lakukan langkah awal, yaitu mencari next state. Next state-nya ini kita isi dulu untuk masing-masing jenis flip-flop. Kita lihat dari yang pertama ini ya. Perhatikan pada slide ke-24. Untuk JKFF, kita mulai dari inputan J. Di situ diberi simbol dengan JT. JT ini diperoleh dari rangkaian N dari XT dan ZT. Kita bisa lihat ya, JT itu diperoleh dari input dengan cara meng-N-kan XT dengan ZT. Kemudian KT-nya ini inputnya dari AT. Maka next state-nya kita bisa cari dengan rumusnya next state JKFF, yaitu JT X inverter T ditambah K inverter T kali XT. JT-nya kita substitusi dengan XT-ZT, sehingga diperoleh persamaan XT-ZT X inverter T ditambah K inverter T-nya. Kita lihat KT adalah AT, berarti K inverter T adalah A inverter T dikali XT. Kita lihat di situ ada persamaan XT, ZT, X inverter T. Berdasarkan teorema Boolean, jika ada XT di-N-kan dengan X inverter T, maka hasilnya 0. 0 kali ZT hasilnya tetap 0, sehingga suku yang pertama XT ZT X inverter T itu hasilnya 0, sehingga tidak perlu ditulis. Sehingga yang tersisa adalah A inverter T XT. Itu adalah bentuk akhir dari XT plus delta atau next state dari XT. Selanjutnya DFF. Untuk flip-flop yang kedua, YT plus delta atau next state dari Y, next output dari Y
Di situ sama dengan DT karena sifatnya D flip-flop adalah meneruskan input. Maka jika inputnya DT, maka outputnya juga akan tetap sama, yaitu DT. Y next state sama dengan DT diperoleh dari inputan rangkaian N dari AT di N-kan dengan XT. Ini saya rasa bisa difahami dengan mudah ya dengan melihat gambar rangkaian. Kemudian kita lihat yang SR flip-flop. SR flip-flop pada slide ke-25. ST itu sama dengan AT. RT-nya adalah inverter AT. Maka SNR-nya atau ST di N-kan dengan RT adalah AT di N-kan dengan inverter AT. Berdasarkan hukum boolean, ini hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita lihat ZT plus delta atau output next state dari ZT. Di sini rumusannya bisa dilihat di penjelasan SR flip-flop. Rumusan dari next output adalah ST ditambah R inverter kali ZT. ST-nya tadi diisikan dengan AT ditambah R inverter T. Kita lihat RT-nya adalah A inverter T sehingga R inverter T-nya kembali menjadi AT dikali ZT. Di situ bisa dikeluarkan AT karena masing-masing suku sama-sama memiliki AT. Setelah dikeluarkan AT, maka di situ kita distribusikan atau kita gunakan hukum distributif sehingga AT buka kurung 1 ditambah ZT. 1 ditambah ZT berdasarkan teorema boolean hasilnya adalah 1 sehingga AT dikali 1 hasil akhirnya adalah AT. Dari sini kita bisa membuat tabel present state dan next state-nya. Yang dijadikan input ada 4 yaitu AT, XT, YT, dan ZT. Kemudian untuk outputnya adalah XT, YT, dan ZT. Yang dijadikan input di sini diberi warna putih karena ada 4 jenis, maka kita gunakan tabel kebenaran 4 inputan sehingga diperoleh 16 variasi, 16 baris. Nah, bagaimana cara mengisikan AT, XT, YT, dan ZT? Caranya sama dengan membuat tabel kebenaran yang memiliki input 4 variabel. Bisa difahami ya, dari sebelah kiri berarti 16 dibagi 2, 8 berisi 0, 8 berisi 1, dan seterusnya sampai ZT ini 01, 01 bergantian. Selanjutnya bagaimana menuliskan outputnya? Output dari XT plus delta atau next state dari XT, sampean bisa melihat di slide sebelumnya tadi, di slide 24. Di situ kan ada XT plus delta itu diperoleh dari apa? Demikian juga dengan next output dari Y dan next output dari Z. Bisa dilihat masing-masing. Ini saya berikan contohnya untuk next output dari Z. Di situ kan hasil akhirnya sama dengan AT sehingga outputnya kembali lagi dituliskan sama dengan AT. Begitu ya cara membuat tabel PSNS. Selanjutnya state diagram. State diagram ini cara membacanya adalah yang di dalam lingkaran itu adalah 3 inputan pertama dan output. Sedangkan yang di luar ada 0 dan 1 itu adalah inputan keempat. Saya berikan contoh cara membacanya 1 ya. Untuk 000
Kita perhatikan pada bundaran 000, berarti kita periksa pada A0, X0, Y0. Kemudian Z-nya juga 0, maka di sini outputnya akan kembali ke dirinya sendiri atau outputnya adalah 000. Ini bisa kita cocokkan dengan tabel yang diberi warna ungu. Outputnya 000. Kita lihat contoh lain pada baris kelima. Pada baris kelima di situ ada input 010. Kita lihat pada bundaran 010, kemudian ZT-nya 0. 010 ZT-nya 0. Kita lihat di sini panahnya mengarah ke 000. Bisa difahami ya. Untuk 010, 3 inputan yang pertama ditambah inputan yang keempat ini yang berada pada panah-panah ini, kemudian menuju kemana panahnya itu adalah outputnya. Halo, semoga ini menyenangkan. Silahkan dicek untuk semua jenis, semua baris. Selanjutnya saya terangkan desain dan sintesa rangkaian. Untuk mendesain rangkaian flip-flop ini kebalikan dari yang saya terangkan di atas tadi. Kalau yang saya terangkan di atas tadi dimulai dari rangkaiannya diketahui. Kalau desain sintesa rangkaian ini berarti kita membuat rangkaian dari PSNS yang ada atau dari tabel eksitasi state diagram yang ada. Langkahnya ada 4. Yang pertama, jika kita memiliki persamaan PSNS atau present state dan next state, maka kita bisa membuat rangkaiannya. Yang kedua, ditambahkan kolom pasangan eksitasi dari masing-masing flip-flop yang mau dibuat. Yang ketiga, membuat G-map. Dan yang keempat, membuat rangkaian sesuai dengan persamaan G-map yang didapatkan. 4 prosedur ini harus dilakukan berurutan. Kita lihat contohnya ya. Silakan dibuka pada slide ke-27. Di situ diketahui PSNS-nya, tabel PSNS dan state diagram. Kalau soal berasal dari state diagram, maka kita bisa membentuk PSNS. Contoh di sini untuk 001 dan 0 itu ada pada baris keberapa? 001 dan 0 itu baris ketiga. Dengan ZT0 ini harusnya mengarah ke 000 outputnya. Kita lihat dari baris pertama saja dulu. Di situ dari 000, kemudian Z-nya 0, maka outputnya 001, sudah cocok ya. Kemudian baris kedua 000, Z-nya 1, maka hasilnya 010. Yang ketiga 001, kemudian Z-nya 0, harusnya hasilnya 010. Di situ ada ketidakcocokan ya. Silahkan diubah tabel PSNS-nya lebih dulu, dibuat ulang. Kemudian saya teruskan setelah tabel PSNS-nya sudah dibuat, maka di sini A menjadi PI. PI itu present input. Kemudian X, Y, Z-nya menjadi PO atau present output. NO itu next output, disimbolkan dengan XN, Z, YN, dan ZN. Kemudian ada eksitasi, ini DX dan DY. Nah, DX dan DY ini kalau kita lihat
nilai-nilainya mengikuti nilai dari xn dan yn ya. Nanti tinggal kita tentukan yang terakhir adalah dz-nya. dz-nya bagaimana cara membuatnya, yaitu dengan cara membuat tabel Kmap dulu. Tabel Kmapnya dz itu diperoleh dari inputan apa? AYZ ditambah XYZ. Nanti bisa dilihat di sini. DZ itu harusnya kan sama dengan ZN ini. Maka sampean masukkan dulu. ZN ini diperoleh dari AX YZ yang nilainya berapa. Misalkan pada baris pertama ZN-nya kan 1, itu diperoleh dari AX YZ-nya 0000. Maka pada tabel ini AX YZ yang 0000 menghasilkan ZN 1 dan seterusnya dimasukkan ya. Dari situ baru dibuat gambar rangkaiannya. Saya rasa cukup dulu sampai di sini penjelasannya. Untuk tugas minggu ini adalah memperbaiki tabel PSNS yang ada pada slide ke-27.